Nah, lanjutkan. Ya, terus gimana Mbak Okta? Tadi dilanjut, maaf putus. Nanti di season 2 ya ini. Terus gimana? Terus sampai Jakarta pas waktu check-in jam 10:30 kemarin itu saya check-in. Itu kita antri terus sama mbaknya yang bagian pramugari KT itu kita dikasih tahu tempat duduk kita dan di sana kita harus mencatat tempat duduk kita. Kemudian kita disuruh itu menyiapkan barcode. Dakar kalau nggak salah. Kita dikasih linknya. Habis check-in itu, setelah kita check-in itu kita itu dikasih tahu caranya buat dapetin barcode itu, Mem. Jadi itu kita di sana bisa pakai bahasa Inggris kok. Mudah kok, Mem, caranya. Oke. Cuma ya itu sebetulnya vaksin. itu sebetulnya tempo hari setelah Mbak Okta bilang harus download itu Mbak Sripah di Indonesia sudah download. Terus langsung waktu check-in itu langsung ada barcode, jadi langsung putih ya Mbak Sripah, begitu ya? Nggih, sampun Mem, saya sudah ada barcode dari Mbak Okta. Ya pengalamannya karena sebentar-bentar berubah-ubah, jadi kenapa saya minta kalian share untuk pengalaman itu, karena ini penting bagi teman-teman kita yang khususnya yang mau terbang dari Indonesia, apalagi yang non, karena saat ini kan nggak ada barengannya kayak sebelum masa corona gitu. Saya kemarin share ke Mbak Sripah, Mem, soalnya kan takutnya biar nggak bingung. Pintar kamu ya gitu. Kalau punya ilmu itu di share buat temennya. Ojo pelit ilmu pelit gitu kan. Kalau kita pelit ilmu nanti kita berkahnya juga pelit gitu ya. Saya percaya makanya kita grup itu gunanya untuk itu. Ya, Mem. Terus sampai setelah itu kita ngikutin alurnya di Bandara Jakarta itu kita disuruh pengecekan bagasi, terus ke imigrasi. Di imigrasi itu kita dicek paspornya sama visanya dan lain-lain itu udah sesuai apa belum, udah sesuai sama wajahnya belum. Nanti takutnya nggak sesuai, keliru sama punyanya temennya. Terus habis itu kita di ruang tunggu. Dan aku terbangnya jam 2:30 sore kalau kemarin itu. Terus alhamdulillah kemarin lancar. Dan saya sampai Hong Kong itu jam 8:30 waktu Hong Kong. 9 waktu Hong Kong. Terus Mbak Okta yang ngabari saya terus, Mbak Anu ngabari saya terus. Yo ngabari saya karena minta dikabari. Cuman saya nggak berani nelpon, kok semakin tak telepon kalian nggak konsentrasi. Soalnya kan di lapangan itu kan ini itu nanti gupuh harus mendengarkan harus ini mah. Terus selama di bandara kalian perlu bawa makanan atau boleh makan nggak selama di bandara? Itu kemarin pas sampai langsung turun itu kita langsung disuruh PCR, Mam. Kita nggak dibolehin kemana-mana. Kita itu udah ada yang penunjuk jalurnya gitu loh. Udah ada kayak orang bandaranya itu langsung kita itu digiring buat PCR, ada jalurnya. Terus sampai bandara habis PCR kita disuruh buat itu pengecekan yang kemarin saya telepon Mem minta konfirmasi, Mem ini ditanyain agensi dan lain-lain itu. Biasanya masukin nomor telepon saya. Ya. Biasanya ditelepon, tapi akhir-akhir nggak ditelepon. Sekarang biasanya ditelepon, diverifikasi. Ini benar anakmu atas nama ini gitu biasanya. Tapi sekarang nggak, mungkin wis terbiasa. Terus nomor saya juga udah terdaftar di situ mungkin. Terus habis itu kita antri lagi. Kita nggak bisa keluar jalur, Mem. Jadi kita harus mengikuti jalurnya di bandara itu masih panjang. Paham. Penjelasan tentang bagaimana karantina di Hong Kong, terus bagaimana nanti kalau kita pilek dan lain-lain. Cuman tak sarankan sih buat yang anak-anak non, misalkan di sini kan bahasanya Kantonis sama bahasa Inggris. Misal
Saya kan belum bisa menguasai sepenuhnya kantonis. Mm-mm. Di sini kan bicaranya cepat ya, Mem. Terus kemarin saya pakai bahasa Inggris di sini. Terus? Ya, langkah baiknya sih, kalau yang anak-anak yang non itu ya belajar bahasa Inggris juga. Biar komunikasinya. Suaranya putus-putus. Mbak Okta? Oke. Sekarang dilanjut sama Mbak ini ya. Apa itu? Itu apa itu? Ya, Apa Mbak itu? Tika. Nggak cerita wis apa. Soalnya kamu putus-putus. Nah, terus. Terus dikasih buku kayak gini. Dikasih ini sama termometer kayak gini. Kita setiap hari pagi dan sore itu kita harus ngecek suhu kita sendiri di tempat karantina. Terus habis itu kita nunggu hasil PCR, itu saya sampai jam 1:30 pagi. Terus habis itu kita masih antri lagi, nunggu itu jemputan buat ngambil koper, buat ngambil bagasinya kita. Terus habis itu kita masih antri lagi, verifikasi tempat karantina. Berhubung kemarin saya barengannya banyak, jadi agak lama. Terus kemarin sampai barenganmu sak pesawat. Oh, soalnya kamu itu pesawatnya sempat ke delay, sempat ke cancel, jadi satu pesawat banyak sekali. Iya. Dijadikan satu terus kemarin pesawatnya. Terus kemarin sampai PNIB itu jam 4:30 pagi saya baru masuk kamar. Perjuangan luar biasa ya. Oke. Alhamdulillah lancar tapi Mem. Alhamdulillah, terima kasih. Sampun. Oke, Mbak Sripa monggo dilanjut. Kalau saya hari Minggu kemarin tanggal berapa 19 saya ke PCR ke Rumah Sakit Siloam Jakarta Surabaya naik Grab karena berhubung Mbak Ani lagi cuti jadi saya Grab sendiri, di-Grabkan Mbak Rate. Terus saya terbang hari tanggal 21 hari Selasa. Ya penerbangan jamnya sama seperti Mbak Okta. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Oh ya, jam 6 pagi. Anunya naik Citylink. Ya, naik Citylink. Terus sampai Jakarta saya pukul 7. Terus habis itu bagasi. Terus saya duduk-duduk dulu sampai nunggu check-in kata jam 10:30, Mem. Terus saya langsung ke tempat check-in-nya kata, saya di situ, terus saya ngisi itu yang link yang Hong Kong Star itu. Karena berhubung saya alhamdulillah sudah dikasih link sama Mbak Okta, jadi saya ngisinya mudah, Mem. Karena dari PT kan sudah saya pelajari apa-apa yang perlu diisi. Cuma waktu di PT nggak bisa ngisi karena kita kan belum tahu, belum check-in, belum tahu tempat duduk kita. Ya, jadi terus waktu di Jakarta saya tanya sama mbak-mbaknya itu yang pegawainya itu kan saya belum check-in tapi saya sudah nanya duluan ini nomor chip saya itu. Terus saya nanya dikasih tahu, terus saya langsung isi. Saya langsung isi, terus saya sudah dapat barcode, terus saya baru check-in. Terus makanya waktu kemarin Mem pesan suara ngasih kabar itu saya lagi fokus ke HP, Mem. Jadi sekali saya angkat orang telepon saya ngangkat, saya WA itu nanti ngulangin lagi gitu, Mem, linknya data ngisi-ngisi data. Ya. Paham, makanya saya nggak mau telepon kalian tuh kan kita nggak ngerti kondisinya di lokasi, Ma. Terus habis check-in itu saya ditanya sudah ada barcode, terus saya bilang sudah, terus makanya sama petugasnya itu langsung langsung dikasihkan paspor saya itu.
Yang belum ada barcode kan ini paspornya kan nggak langsung dikasihkan, suruh ngisi dulu gitu. Terus habis itu saya tunggu teman-teman itu, saya kan ada kenalan ada kenalan teman di Jakarta sana. Terus saya bareng-bareng terus itu bareng-bareng mau cop paspor ya cop paspor itu. Terus saya jam 2:30 saya terbang, terus sampai Hong Kong saya jam 8 lebih, Mem. Jam 8 lebih saya sampai Hong Kong. Terus di situ itu sama seperti Mbak Okta, saya itu ada petugasnya sendiri untuk ngasih Mem, ya Kak, ngasih jalan gitu loh, Mem, dikasih inilah itu. Terus di situ tuh HP sama paspor itu harus di tangan, Mem, karena setiap petugas itu barcode yang dari Jakarta itu gunanya kan di Hongkongnya itu untuk barcode-nya itu di-scan itu sama petugasnya. Jadi kalau HP ditaruh di tas itu makanya kita lama ngambilnya, karena kan orang Hongkong sini kan maunya cepat gitu, Mem. Waduh, dia baru pertama kali ke Hongkong wis langsung tahu orang Hongkong ini mau cepat. Ojo serius amat ae karo guyon. Iya, terus. Habis itu pokoknya sama surat-surat itu harus di tangan gitu, Mem, sama HP. Ya biar mereka nunggunya nggak lama gitu loh, Mem. Terus terus PCR nih saya nunggu PCR hasilnya itu hampir 2 jam, Mem. Jam 11 sampai jam 1 kurang. Indonesia Hongkong 2 jam udah luar biasa, Indonesia 24 jam. Itu Mem, nunggunya itu kan di bandara itu kan dingin banget ya, Mem ya. Jadi saya tuh macam nusuk ke tulang gitu, Mem. Saya Dinginnya lupa di dalam. mau ngomong kalian harus pakai baju tebel ya, gak kepikiran pikirannya wis kan, gak kepikiran tak pikir ya wis ngerti wis mulai dingin. Terus habis hasil PCR keluar, terus kita ngambil bagasi, ambil koper, terus itu apa itu, Mem? Kertasnya itu loh, Mbak Okta, untuk di verifikasi karantina. Ya, untuk karantina itu. Terus sendiriin kan, ada yang di Lambel, ada yang di Penny B. Terus alhamdulillah saya ada di kloter pertama, Mem, untuk Penny B. Anak 6 itu di kloter pertama, terus saya jam 2 udah masuk hotel, Mem. Jam 2 masuk hotel ya wis baiklah, baguslah. Ini nek ngomong kan di Indonesia sekarang kan lagi marak sambat era ngarworo. Untuk kita kalian ya yang di Hongkong itu bayar aja yo antri, apalagi nggak bayar. Aku kudu tak komen ngono tapi nanti rame. Terus setelah itu kondisi sekarang wis sampai masuk karantina lah, kondisinya gimana di tempat karantina? Alhamdulillah baiklah, Mem, udah enak lah di sini. Itu perjuangannya itu tidak sia-sia. Maksudnya enak turu apa enak ngapain? Boten enak turu lah, Mem, wong temriki dikurung loh, Mem. Maksudnya ini itu memang ngapain? Ini belum perjuangan, Mem. Iya, enak apa? Maksudnya tak tanyakan tuh enak makan kah, enak tidur kah, enak internetan kah, atau enak apa? Kan dijelasin loh gitu kan. Terus makanannya enak, Mem. Makanannya enak-enak, apa aja makanannya? Kita bisa request di sini, menunya banyak. Kita dikasih lembaran menu selama 1 minggu, dikasih daftar menu buat pilihannya kita. Oh iya, awal-awalnya nggak begitu. Mungkin sudah diupdate lagi, banyak komplain mungkin. Ya, terus kita di sini hari pertama itu 2 hari pertama itu kita PCR, terus hari ke-4 kita PCR, hari ke-8 kita PCR, hari ke-16, terus sama hari ke-19. Kita di sini Mbak Okta PCR. sudah hari keberapa ini? Hari ke-9. Ke-9, kamu masih 12 hari lagi. Mbak, siapa jenenge Mbak Seripah berapa lama sudah? Saya 2 hari baru kemarin, baru 2 hari. Ya. Makanya saya belum sempat WA, bukan belum sempat, tak kasih kesempatan untuk kalian istirahat dulu dan yang lain-lain.
Bagi saya ini perjuangan kemarin itu yang waktu di bandara pas semua berangkatnya itu belum perjuangan. Perjuangan sesungguhnya nanti di rumahnya majikan. Iya, betul. Wis biasanya wis paham kontennya saya itu. Ya, betul. Yang di briefingkan kan itu aja yang di briefingkan. Nah, perjuangan yang sesungguhnya itu ya ketika kalian berada di rumah majikan. Ini masih perjuangannya masih harus dimulai. Terus apa yang jadi kendala selama maksudnya maksudnya gini, pengalaman yang paling sedih. Nah, seneng kan dari mulai proses sampai sekarang, sampai nyampe Hong Kong. Paling sedih apa ya? Ya lama nunggu keterangan itu, Mem. Lama nunggu apa? PPKM, lockdown-nya lama di Indonesia itu. Lockdown kan hampir. Iya, karena lockdown itu kan akhirnya di Snaker semuanya kan tutup, imigrasi tutup, kita nggak bisa ngerjakan pekerjaan yang harusnya kita rampungkan. Ya itu yang sedih ya seluruh Indonesia, seluruh dunia sedih untuk hal itu, bukan cuma kita. Terus harus ngomong kalian berdua beberapa sebetulnya ada sudah sekitar lebih dari 10 saya rasa ya yang sudah terbang baik ke Hong Kong ataupun ke Singapura. Kalian adalah salah satu orang yang paling beruntung di antara yang lain-lainnya karena seluruh Indonesia itu saya rasa yang proses itu nggak sedikit, yang berjuang juga nggak sedikit. Jadinya kalian sudah sampai sini itu luar biasa. Dan perjuangan pasti ada di situ, makanya nanti ketika perjuangan yang sesungguhnya itu harus benar-benar tatak, kuat hati, kuat mental, karena mungkin setelah tidur 21 hari itu kan pikirannya kan belum move on, enggak langsung bisa langsung kerja, langsung gerak, langsung dengok gitu, namanya orang kan habis dari Indonesia nunggu berbulan-bulan, setelah itu di karantina berhari-hari makan tidur, sengfan. Nah, sengfan itu ayo bangun, ayo semangatnya ditingkatkan, disadarkan diri, pikiran, hati, awaknya dijadikan satu, kerja di rumah majikan gitu. Soalnya dari pengalaman yang kemarin-kemarin itu, ibarat kata kan yang sudah di karantina itu sudah terlanjur enak gitu kan, belum searah ayah sen kerja bahasa Jawa nih. Ya, jangan sampai hal-hal itu terjadi ya. Ini baik kalian, baik kita sebagai agen, sebagai PT itu berjuang. Kita semuanya berjuang. Terus kita selama pandemi ini menguatkan, saling menguatkan, terus berangkat ini pun juga perjuangan yang luar biasa. Bukan hanya tenaga, kalau ngomong materi juga, majikan juga menunggunya sudah sangat lama. Dan saya berharapnya dengan adanya ini majikan juga mungkin akan lebih baik memperlakukan kita gitu ya mungkin. Mudah-mudahan. Amin. Tapi bagaimanapun nanti ketika kerja kita harus bisa menyesuaikan diri loh ya, harus bisa membawa dirinya. Terus misalkan kita pinter ngomong sekalipun, namanya adaptasi sama majikan pelan-pelan, gak usah dijawab ini dijawab itu. Nah, misalkan majikan inginnya A, ya diikuti aja A, inginnya B diikuti B selagi itu tidak hal-hal yang membahayakan atau tidak melanggar hukum, itu hal yang normal karena awak dhewe ngaulo kerja ikut orang ya. Jadi hati pikiran ditoto tenan-tenan loh ya. Saya sering ngomong gini, saya ndak bosen-bosen mengingatkan kalian karena niatnya jangan sampai kalian itu patah semangat gitu loh. Harus semangatnya untuk diri sendiri, dalam doa, dalam usaha, harus semangat yang tinggi untuk masa depan kita bersama, gitu ya. Nggih, Mem. Pesan-pesannya apa? Monggo Mbak Okta mau pesan sama teman-teman mungkin yang lihat video ini, menginspirasi teman-teman, gimana pesan-pesan buat sahabat BMI Indonesia yang mau berangkat ke sini, biar menginspirasi, biar menyemangati mereka, karena tujuannya video ini supaya bisa
membuka pikiran yang takut gitu, nanti kalau terbang gimana, nanti kalau di ini gimana gitu loh. Ini fakta kan jenengan berdua dan nyampe sini kan. Iya. Monggo. Buat teman-teman yang masih di Indonesia, menurut saya jangan kita itu langsung memanage pikiran kita itu, mikirnya itu jangan ke depannya nanti gimana ya, nanti gimana. Apapun itu kita harus hadapin itu. Jadi kita harus bisa membuat diri kita itu mikirnya gini aja, mikirnya gampang aja, simpel aja. Yang ada hari ini kita jalani hari ini. Buat yang besok kita harus tetap semangat, hadapi semuanya dengan senyuman. Intinya kita nggak boleh lari dari apa yang udah di depan mata kita. Harus dihadapi Semangat. dengan niat dan tanggung jawab. Terus. Semangat. Oke. Intinya penerbangannya nggak seribet yang kalian pikirin sih. Jangan sebenarnya. dipikir, jalani saja intinya. Ya, kalau dipikir gue stres malahan. Ya. Buat teman-teman di Indonesia, yang masih teman-temanku yang masih di Indonesia, semangat kalian. Semangat kalian itu buat anak-anak kalian, mungkin buat intinya buat semuanya saja. Semangat buat nyari hotel, semoga segera dapat hotel. Semoga semuanya segera dilancarkan sama Allah di tahun yang baru nanti. Mari kita awali semua tahun dengan semangat baru di tempat kerja baru. Semoga kalian semua diberi majikan yang baik juga. Amin. 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 Terima kasih buat Bunita. Sama-sama. Monggo Mbak Sripa, pesan-pesannya apa buat sahabat BMI? Untuk teman-teman, kalian tetap semangat ya. Jangan, pokoknya intinya kalau belum dapat hotel bagaimana harus tetap semangat. Semangatnya bisa sampai setahun wong-wong iku, Mbak. Langge pripun. Semangatnya mereka sudah 1 tahun. Jangan patah semangat gitu loh, harus semangat. Oh, pastilah kita berangkat itu pasti. Yang jadi masalahnya itu kan nunggu, maksudnya urung wayahe ngoten loh maksudnya. Tapi kan harus tetap semangat karena kita udah niat untuk kerja. Niatnya itu kita udah ada gitu. Jadi harus sabar nunggu gitu loh, Mem. Iya, ya, kamu ngomong ngono karena kamu suka Hong Kong. Ya, anyway, saya paham niatnya kita kan menginspirasi bahwa ini adalah contoh seperti Mbak Okta sama Mbak Sripa ini adalah orang yang sudah berjuang, sudah sampai negara tujuan, kan gitu. Iya, ya, Mem. Kalian sampai negara tujuan, wis bismillah niat ingsun muga-muga berkah nyambut gawe kan begitu. Ya, Mem. Amin. Amin. Nama itu. Iya, nama itu. Apalagi Mbak Sripa, monggo. Ya, moga dapat hotel, cepat terbang, dan dapat majikan baik, dan cepat kumpul di sini lah, Mem. Amin. Nah, ketemu di Victoria Park. Ya wes, malam ini kita ngobrolnya sudah panjang. Terima kasih untuk waktunya. Saya kalau nggak malam itu nggak bisa komunikasi karena telepon bunyi terus. Apalagi kalau pakai WhatsApp itu video call itu juga bunyi terus. Jadi saya nggak begitu konsentrasi. Terus pesan saya selama di karantina, selagi masih bisa ibadah, apapun agamanya. Ya, hati tenang, pikiran tenang, karena bagaimanapun namanya kita kerja di luar negeri itu kan berpisah sama keluarga, orang tua, anak, dan suami. Jadi nggak gampang bagi kita semuanya gitu. Jadi hati, pikiran dikumpulkan jadi satu. Terus jangan terlalu memikirkan apa yang ada di rumah, biar kita konsentrasi kerja. Bagaimanapun di sini kita harus bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Bertanggung jawab sama majikan yang sudah ngejeng kita, hire kita, ambil kita dari Indonesia.
gitu. Jadinya jangan sampai nanti masuk majikan mengecewakan atau majikan mungkin rodok nggak berkenan dengan karena kita masih homesick masih kangen rumah gitu kan, masih kangen keluarga gitu. Ya. Pesan saya tetap semangat, tetap berjuang, tetap bismillah, insya Allah semuanya lancar. Terus untuk nanti setelah PCR terakhir, Mbak Okta nanti bareng anak lain di situ, nanti ada yang ngurus, Miss Winnie nanti dijemput ya. Terus Mbak Seripah nanti urusannya sama saya, nanti saya yang atur penjemputannya sampean, Mbak. Nggih, Pak. Nanti tak atur gimana caranya kejemput. Ya wes, terima kasih untuk waktunya. Sukses buat kalian semuanya. Nanti Mbak Sumini kon lihat video ini ya. Dek gak tampil. Ya wes ya. Matur suwun lah, nggih, matur suwun, matur suwun. Ya wes sami-sami gini aja. Ya wes, terima kasih semuanya yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Ini Mbak Okta sama Mbak Seripah. Sukses untuk jenengan berdua. Semangat 45 dolar. Ya wes, saya off dulu. Matur nuwun.